Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama acara spesial live event Refleksi 19 Tahun Reformasi yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang saat ini sedang berlangsung di luar atau di area pelataran Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Dan para pemirsa TVmu, langsung saja kita menuju ke luar area Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengikuti acara Refleksi 19 Tahun Reformasi. Strong. Di belakang Pak Amin ada dua wanita yang luar biasa, yaitu pertama adalah istrinya, Bu Amin Rais, kedua adalah ibundanya, almarhum Ibu Sudalmiah Syuhud Rais. Hari ini saya tidak hanya berharap tidak hanya kita dedikasikan tribut to Amin Rais, tapi juga kepada dua orang yang selama ini menjadi wanita-wanita hebat di belakang Pak Amin Rais. Ibu saya, Bu Amin, dan ibunda Pak Amin yang sudah meninggal. Kembali ke masa-masa lalu ketika saya menjadi orang yang paling memprotes dan menentang perjuangan Bapak. Waktu itu saya hanya seorang anak SMA yang sedang mempersiapkan, tadi saya bilang UMPTN, dan saya masih ingat waktu itu juga tahun 2001, rumah Bapak di Solo itu, rumah ibundanya lebih tepatnya, Bu Syuhud Rais itu dibakar oleh massa. Karena waktu itu kalau tidak salah ada ketidakterimaan dari warga Solo khususnya waktu itu yang tidak terima Pak Amin Rais menjadi dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab karena Megawati tidak terpilih. Rasanya nyesek ya di dada. Bahkan tadi kalau tadi saya kembali ke cerita, tadi belum selesai sebetulnya ya, 3 orang tadi mengatakan bahwa Bapak akan dipenjara, akan ditangkap, itu membuat saya juga sebagai anak, tidak mungkin ada anak yang rela atau pernah terbersit dalam pikirannya bahwa ayahnya akan dipenjara. Kegagalan bertubi-tubi, kejatuhan bertubi-tubi itu dialami oleh seorang Amin Rais. Saya selalu mengatakan, Pak, ngapain sih Pak harus memikirkan bangsa ini gitu. Udahlah Bapak, berhenti aja jadi orang yang selalu kalah, selalu gagal. Bahkan saya mengatakan seperti itu dulu ya. Belum lagi ketika tahun 99 ternyata juga bisa dikatakan Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan, hanya 7, sekian persen. Kemudian ada kekalahan lagi di mana Pak Amin juga kalah dalam Pilpres. Saya selalu katakan kepada Bapak waktu itu, Bapak selalu ingat kata-kata saya ini yang, Pak, saya ini dokter, kebetulan saya dokter gigi, saya bilang, Pak, saya ini dokter. Kalau ada pasien yang sakit, yang parah, sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan, kemudian ada seorang dokter yang rela mengulurkan tangannya untuk menolong agar terbebas dari mara bahaya, tapi pasien itu tidak mau, ya sudah tinggalkan saja. Itu adalah analogi saya, cara berpikir saya terhadap bangsa ini waktu itu. Tapi Bapak mengatakan, wah kalau seperti itu ya analogimu itu memang masuk akal, tapi analogimu itu ngawur dan tidak bertanggung jawab. Ya itulah, Pak Amin Rais sampai sekarang adalah orang yang tidak pernah tahu kapan titik terakhir perjuangannya akan selesai. Bahkan ketika kemarin saya masih bisa dikatakan memprotes juga, Pak, kenapa sih Pak Bapak harus ikut jalan jauh aksi bela Islam, tidak pernah absen. Jadi 6 kali aksi bela Islam selalu berjalan hampir 6 kilometer, bahkan dalam keadaan puasa. Saya bilang, Pak udahlah Pak, main-main sama Sarah aja, kenapa sih harus jalan-jalan jauh, panas-panas dan lain-lain. Tapi itulah Amin Rais, man of principle. Ikhlas dalam berjuang. Terakhir saya ingin
mungkin sedikit bercerita ini di balik seorang Amin Rais yang saya sudah katakan tadi, manuver-manuvernya bisa dilihat di media, di TV yang sepertinya kelihatan garang dan sepertinya kok seperti selalu ambisi mungkin dan sebagainya. Pak Amin Rais tetaplah ayah saya, seorang Amin Rais tetaplah seorang ayah bagi putra-putrinya. Nilai berjuang tanpa akhir itu baru saya temukan jawabannya ketika saya menikah dengan Rangga. Kebetulan di sini suami saya ada. Setelah saya menikah 11 tahun. Dari awal yang namanya pernikahan ingin memiliki keturunan. Tapi kebetulan Allah tidak memberikan keturunan kepada saya hingga 11 tahun. Saya hampir putus asa, bahkan saya mengalami depresi dalam arti medis sesungguhnya. Karena ketika berkali-kali gagal, bahkan melakukan program bayi tabung yang paling mutakhir, paling canggih pun saya gagal 6 kali, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk diterima sebagai seorang perempuan. Tetapi ayah saya selalu datang kepada saya, Hanum, lihat bapak gagal jadi ini, gagal jadi itu, atau mungkin bisa dibilang memperjuangkan waktu itu Prabowo juga kalah. Bahkan memperjuangkan Hanafi pun juga kalah ketika menjadi wali kota. Alhamdulillah yang Ahok kalah ya akhirnya ya, berhasil gitu akhirnya. Hanum, ingat perjuangan tuh nggak ada akhirnya. Ini saya selalu ingat, Num, terus berjuang, terus berusaha, terus ikut program apa saja agar kamu bisa hamil mumpung kamu masih muda. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lemah iman. Kalaupun nanti sampai bapak sudah tidak ada, dan kamu dan Rangga juga belum juga diberi karunia seorang anak, tetaplah berusaha, karena itulah satu-satunya apa yang orang beriman bisa lakukan adalah berusaha, perjuangan tiada akhir. Itulah Amin Rais. Dan di sini kita sedang tidak merefleksikan atau bercerita tentang Amin Rais di masa lalu yang meskipun usianya sudah semakin senja, tetapi semangatnya masih seperti matahari terbit yang kadang-kadang kita malah kalah. Kita tidak mengenang masa lalu, tapi insya Allah dengan refleksi, reformasi, mengembirakan demokrasi ini, kita mengingat kembali seorang Amin Rais yang selalu punya visi ke depan, menatap masa depan dengan optimisme, dengan segala macam kekuatan daya upaya bangsa ini untuk menjadi terus menjadi bangsa yang kuat. Itu saja yang bisa dapat saya ceritakan tentang seorang Amin Rais. Mudah-mudahan terus berjuang kepada kita semua, dan maaf kalau saya menangis. Mudah-mudahan perjuangan terus kita lanjutkan. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan bagaimana testimoni dari Salsabila Rais mengenai refleksi 19 tahun reformasi. Dan saat ini di studio sudah bersama kami Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Assalamualaikum Pak Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebagai Ketua MPR RI pada saat ini Pak, apa yang membuat atau apa memori yang paling Anda ingat ketika pergerakan reformasi 98 itu Pak? Ya tentu reformasi itu merupakan koreksi dari perjalanan sejarah negeri ini yang terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kita sebut deviasi daripada cita-cita Indonesia merdeka. Ya, jadilah reformasi yang dilakukan oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan, tentu dengan yang terdepan para pemuda, para mahasiswa pada waktu itu. Kalau kita merasakan hari ini setelah 19 tahun ya, Pak Jokowi bisa jadi presiden, saya jadi ketua MPR, orang bebas bicara, siapa saja bisa jadi bupati, siapa saja bisa jadi gubernur, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain.
semua punya hak yang sama. Itu semua harus disadari karena reformasi. Oke. Jadi tidak betul kalau orang mengatakan reformasi itu repot nasi lah, ya yang membuat kita menjadi seperti inilah. Jadi reformasi itu menghasilkan banyak hal yang bagus-bagus. Otonomi daerah yang luas, ya, kebebasan serikat berkumpul, kebebasan berbicara, semua orang punya hak yang sama. Penegakan hukum, soal korupsi dan lain sebagainya itu, ya, luar biasa. Tentu apa yang kita harapkan ada 1, 2, 3 bahkan 4 yang belum berhasil kita selesaikan. Bukan berarti reformasi itu tidak berhasil. Berhasil, ya, sebagian besar, ada sebagian yang belum berhasil. Apa itu? Antara lain misalnya mengenai kesenjangan, reformasi yang berhasil mengenai keadilan, penegakan hukum, ya. Kemudian juga mulai memudar nilai-nilai karena ada pertarungan bebas. Ya tentu yang belum berhasil inilah perlu kita sempurnakan kembali undang-undangnya. Mungkin juga undang-undang dasar disempurnakan bisa juga, atau undang-undang yang belum sempurna kita sempurnakan. Artinya banyak hal sudah kita capai dalam reformasi itu. Memang kadang-kadang tidak adil, apalagi terhadap Pak Amin, ya. Pak Amin tuh bayangkan, ya, seorang yang jadi anggota DPR cuma 1 kali. Jadi ketua partai politik cuma 1 kali, ya. Tapi dipersepsikan, ya, seolah Pak Amin itu anti demokrasi dan seterusnya luar biasa. Pencitraan oleh berbagai media, saya kira perlakuan terhadap Pak Amin yang tidak adil, ya. Padahal sekali lagi banyak ketua-ketua partai yang selamanya jadi ketua partai, gitu, ya. Ada juga partai yang otoriter, ya. Di kami Partai Amanat Nasional sangat demokratis, ya. Saya bukan siapa-siapa menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional. Begitu juga Mas Riz, Pak Atta dan seterusnya. Pak Amin cuma sekali jadi ketua partai dan kami setara, ya, sangat demokratis di partai kami. Tetapi begitulah saya kira karena Pak Amin kritis barangkali dicitrakan kadang-kadang dan tokoh Islam, ya, kadang-kadang dicitrakan kurang pas. Ini yang harus kita sampaikan kepada publik, itu perlakuan yang tidak adil menurut saya. Nah, Pak Zul, menurut Pak Zul sendiri, apakah cita-cita reformasi yang dulu didengungkan oleh para mahasiswa itu sudah banyak yang berhasil tadi. Antara lain kebebasan, otonomi daerah yang luas, ya. Banyak hal yang sudah kita capai, semua orang punya hak yang sama. Pak Jokowi bisa jadi presiden, saya jadi ketua MPR dan lain. Banyak yang sudah kita capai, otonomi daerah yang luas, ya. Tetapi ada 1, 2, 3, 4 catatan yang belum perlu kita tuntaskan. Apa itu misalnya? Salah satu kesenjangan. Ya. Nah, ini akibat pilkada tarung bebas atau undang-undang pemilu yang perlu disempurnakan. Ya. Banyak juga tokoh-tokoh kita yang kena kasus-kasus korupsi, ya. Karena demokrasi ternyata mengakibatkan biaya yang sangat tinggi. Ini mesti diatur. Artinya ada undang-undang yang perlu disempurnakan. Penguasaan aset-aset sumber daya alam yang merugikan rakyat banyak, ya. Menguntungkan sebagian kecil orang, yang menimbulkan kesenjangan tadi itu. Ini juga perlu ditata. Bagaimana ekonomi Pancasila, ya, yang senasib sepenanggungan, kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, ini belum implementasi daripada demokrasi Pancasila itu sendiri seperti apa, ini mesti kita tuntaskan. Jadi kesenjangan, nilai-nilai, ya, nilai-nilai luhur keindonesiaan kita, saling menghormati, saling menghargai, ya. Yang mayoritas mengayomi yang minoritas, begitu juga sebaliknya. Tidak boleh ada diktator mayoritas, apalagi tirani minoritas, gitu, ya. Nah, ini yang mesti kita sempurnakan. Kemudian penegakan hukum yang adil, ya. Jangan ada teman saya itu tadi Irman Gusman, ya, 100 juta 4,5 tahun, tapi ada BLBI, ada kasus Senturi, ada kasus-kasus besar lainnya, malah tidak terungkap. Jadi sungguh tidak adil. Jadi keadilan dalam penegakan hukum. Ya. Sebagai Ketua MPR RI, apa saja upaya-upaya untuk memperbaiki yang masih belum tercapai? Ya, kami kalau MPR kan Undang-Undang Dasar. Memang sudah ada kajian-kajian, ada 9 poin, kalau nggak salah saya sampai 10 poin yang harus disempurnakan dalam Undang-Undang Dasar. Tapi yang disepakati baru 1, kita perlu namanya haluan negara. Ya, haluan negara agar Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu menjiwai pembangunan Indonesia, tidak hanya bidang ekonomi, tapi sosial, politik, budaya, ekonomi, dan semuanya. Dijiwai oleh Pancasila itu sendiri. Pak Zul, apa yang Bapak paling ingat ketika reformasi 98, kejadian apa yang paling Anda ingat pada saat itu? Saya ikut serta, memang mencekam, ya. Saya mengalami betul, Pak Amin, kita ini begini, apa sih sebetulnya yang kita harapkan,
Nah, kita perlu melakukan perubahan dan kita harus semua tahu hasilnya ya. Nah, setelah reformasi juga kita waktu itu mendirikan partai politik. Pak Amin maju presiden, Pak Amin tanya saya, Zul, nanti kalau kita jadi menang pilpres, Anda mau jadi apa? Saya nggak jadi apa-apa Pak, nggak pengen jadi apa-apa saya bilang. Yang penting asal negeri ini makmur, maju ya. Saya kan punya industri, saya punya manufaktur tentu. Saya bilang kalau negeri ini maju, rakyatnya makmur, dagangan saya bisa laku. Sederhana itu. Dan reformasi pada waktu itu memang mencekam sekali ya. Saya ikut mulai dari pagi sampai sore, bank-bank antri ya, kerusuhan di mana-mana, penjarahan makanan dan seterusnya, toko-toko dan seterusnya. Tapi yang saya garis bawahi itu bukan kerusuhan soal agama. Ya. Itu soal politik. Politik murni ya, Pak. Sekarang ini dianggap soal agama, tidak ada soal agama, itu soal politik ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terulang lagi. Ya, oleh karena itu mari kita 19 tahun reformasi ini kita renungkan, kita bersama-sama ya untuk memperbaiki yang kurang, menyempurnakan yang kurang. Tentu kalau kesenjangan semakin jauh, keadilan hukum semakin jauh, kita khawatir nanti ada reformasi jilid 2. Nah, kita kalau bisa janganlah terjadi seperti itu ya. Karena kita akan mundur lagi ke belakang. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan musyawarah mufakat. Kita adalah keluarga besar. Jangan sampai pilkada mengganggu kita. Jangan sampai hal-hal yang soal-soal jangka pendek mengganggu persatuan. Ya, persatuan yang utama. Kalau ada perbedaan, mari kita musyawarah agar negeri kita ini lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Gitu, makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI. Baik, pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bagaimana pemaparan dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan kami akan kembali setelah jeda komersial break yang satu ini.